kabarnya? Luar biasa. Berkat Tuhan luar biasa. Yes. Bapak Ibu, saya ingin minta maaf karena kemarin 2 minggu berturut-turut saya tidak ada di sini, dan saya berterima kasih buat semua yang terlibat dalam pelayanan. Meskipun dalam waktu 2 minggu tidak ada di sini, tetapi pelayanan tetap bisa berjalan dengan baik. Dan tadi ketika pujian dinaikkan, akhirnya saya berpikirnya begini, ternyata memang saya harus nggak ada di sini baru bisa gitu. Nah, karena ketika pujian dinaikkan itu berbeda, karena demikian luar biasanya yang mungkin sebelumnya bahkan saya nggak pernah dengar jemaat memuji Tuhan dengan demikian luar biasanya seperti hari ini. Ya, suaranya luar biasa. Tuhan memuji Tuhan itu ya harus begitu. Tuhan tidak pernah mau tahu suaramu sumbang atau enggak. Tuhan tidak mau tahu suaramu bagus atau tidak. Tapi Tuhan mau itu hanya satu. Ketika engkau memuji Tuhan, ketika engkau menyembah Dia, pujilah, sembahlah Dia dengan sepenuh hati, dengan segenap jiwamu, dengan segenap hati. Sehingga ketika kita memuji Tuhan dengan hal yang begitu, saudara, itu suara pujian itu keluar senantiasa. Amin. Karena saudara memuji Tuhan dengan luar biasa. Kasihan dong selama ini WL memimpin di depan, dia jingka-jingka, ya kan? Dia bersuara yang dengan semangat, tetapi jemaatnya hanya diam saja. Tapi hari ini luar biasa. Dan mungkin memang harus saya di sini ya. Oke, baik Bapak Ibu, hari ini saya juga bersyukur pada Tuhan karena Bapak Ibu saudara semua meluangkan waktu untuk beribadah di tempat ini, beribadah memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Saudara, kalau kita lihat di kalender, itu tidak ada ditulis hari kenaikan Yesus Kristus, tidak ada. Tapi yang selalu tertulis itu adalah hari kenaikan Isa Masih. Tetapi yang lucunya, yang merayakan hari Isa Masih itu hanya umat Kristen. Yang menyebut dengan Isa itu maka mereka tidak ada sama sekali. Oke, baik, kita tidak akan membahas itu. Kita buka Kisah Para Rasul 6, Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai yang ke-11. Kisah Para Rasul 1, Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai yang ke-11. Kita bacanya bersama-sama boleh ya. Saya baca ayat ke-6, Bapak Ibu ayat yang ke-7, demikian seterusnya sampai ayat yang ke-11. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-6 sampai yang ke-11. Berikutnya Yesus terangkat ke surga. Ayat yang ke-6. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah Dia mengatakan demikian, apakah Dia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri di hadapan langit? Yesus ini yang dikatakan saudara meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, terkadang kita merasa bahwasanya Tuhan itu
meninggalkan kita. Tuhan itu seharusnya selalu ada bersama dengan kita. Meskipun pada awalnya ketika kita mengenal Yesus, kita belum melihat Dia sama sekali secara nyata, tetapi kita selalu rindu Tuhan itu selalu ada pada kita, ada dekat dengan kita. Terutama ketika kita mengalami masalah, ketika kita mengalami persoalan dalam kehidupannya kita selalu minta Tuhan ada bersama dengan kita. Amin. Dan saudara, terkadang kita ini luar biasa egoisnya. Kita minta Tuhan ada bersama dengan kita ketika kita punya masalah. Tapi ketika kita tidak punya masalah, ketika kita sedang hidup, sedang enak-enaknya, tidak ada hal sesuatu pun yang mengganggu kehidupannya kita. Tidak ada satu pun yang mengganggu pikirannya kita. Kita tidak pernah minta Tuhan itu ada bersama dengan kita. Kita seolah-olah merasa bahwa Tuhan itu ada dengan kita itu harus pada saat kita mengalami masalah. Amin. Berapa banyak di antara kita ketika kita punya masalah kita cari Tuhan. Tapi ketika kita merasa hidupnya kita senang, kita tidak pernah mencari Tuhan. Demikian juga yang terjadi dengan murid-muridnya Tuhan Yesus. Mereka merasa sadar Dia Yesus Tuhan itu akan seharusnya selalu bersama dengan Dia. Seharusnya Tuhan itu tidak mati, seharusnya Tuhan itu tidak naik ke surga. Tetapi Dia seharusnya ada bersama dengan murid-muridnya, menuntaskan apa tugasnya Tuhan di dunia ini. Sehingga ketika Tuhan itu naik ke surga, banyak anggapan daripada murid-muridnya yang berbeda-beda. Mereka masih berpikir, Tuhan kenapa harus naik? Kenapa Engkau harus meninggalkan kami dan segala sesuatunya? Saudara, kenaikan Tuhan Yesus, peristiwa kenaikan Tuhan Yesus, itu bukan sekedar dongeng yang disampaikan oleh setiap orang percaya, bukan sekedar cerita pengantar tidur yang disampaikan kepada anak-anak sekolah minggu. Tidak. Kejadian Tuhan Yesus ketika Dia naik ke surga itu disaksikan oleh banyak orang. Sehingga saudara kita bisa katakan dengan benar, dengan adanya saksi-saksi yang melihat Yesus itu naik ke surga, maka kebenaran itu bisa dipastikan sah. Jadi kalau ada yang berkata Tuhan Yesus itu tidak naik ke surga, itu hanya bohong dan segala sesuatunya, itu tidak benar, saudara. Karena firman Tuhan mencatat ada saksi yang melihat Yesus itu naik ke surga. Amin. Disaksikan oleh murid-muridnya, Dia naik ke surga, kemudian hilang dari pandangan Marta setelah tertutup oleh Allah. Kisah Para Rasul 1 ayat 9 tadi yang kita baca, di situ dikatakan, sesudah Ia mengatakan demikian, terangkanlah Ia disaksikan oleh mereka dan awal menutupnya dari pandangan mereka. Jadi, saudara, Yesus itu naik ke surga, Dia terangkat dan kemudian menghilang dari pandangan murid-muridnya ketika awan menutup pandangan mereka. Bukan ketika Yesus naik sampai tengah jalan Dia jatuh dan kemudian hilang, tidak. Tetapi awan itu menutup pandangan murid-muridnya sehingga mereka tidak melihat Yesus lagi. Tapi prosesnya ketika Dia naik, semuanya disaksikan oleh semua orang. Saudara, ketika Yesus naik ke surga, pun Dia meninggalkan murid-muridnya. Murid-murid yang ada bersama dengan Dia pada saat itu, yang melihat Yesus naik ke surga, mereka diliputi oleh kesedihan dalam hatinya. Sama seperti kita, ketika kita mengasihi seseorang dengan sungguh-sungguh, dan kemudian ketika orang itu tidak ada lagi di sampingnya kita akan merasa sedih. Demikian juga dengan murid-murid Tuhan Yesus, karena mereka begitu mengasihi Yesus. Mereka menganggap Dia Tuhan yang luar biasa, seorang guru yang luar biasa. Mereka mengasihi Yesus dengan luar biasa, sehingga ketika Yesus tidak ada lagi bersama dengan mereka, kesedihan itu ada di dalam hatinya mereka. Saudara,
Bapak Ibu semuanya, yang ingin saya sampaikan, meskipun kita sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan berkata di dalam firman-Nya untuk kita selalu bersuka cita. Bukan berarti kita tidak bisa bersedih. Bukan berarti kita tidak bisa menangis. Tetapi yang Tuhan ingin sampaikan di dalam firman tersebut adalah engkau boleh menangis, engkau boleh berduka cita, tetapi tangisanmu, duka citamu jangan sampai berlarut-larut dan membuat engkau tidak punya pengharapan. Engkau menangis seolah-olah tidak punya harapan lagi. Engkau berduka cita seolah-olah dunia ini sudah mau kiamat. Kita tidak bisa ngapa-ngapain lagi. Tuhan bukan meminta hal yang begitu. Tuhan mau engkau boleh berduka cita, engkau boleh menangis, tapi cukup. Kalau dikatakan cukup yang singkat saja, selebihnya percayalah, bersukacitalah, karena ada pengharapan di dalam Tuhan. Amin. Nah, ketika Yesus naik, murid-muridnya Tuhan Yesus itu mereka punya kesedihan, mereka bersedih karena mereka mengalami pengalaman langsung bersama dengan Tuhan. Di mana Yesus berada, di sana juga mereka berada. Mereka melihat mujizat-mujizat yang Tuhan Yesus lakukan. Mereka melihat berbagai macam hal ajaib yang Tuhan lakukan. Tetapi kenapa orang yang demikian mereka hormati, orang yang demikian mereka kagumi, meninggalkan mereka pada saat itu? Dia naik ke surga. Harapannya mereka itu adalah Tuhan selalu bersama dengan mereka. Pada saat itu mereka tidak mengerti kenapa Yesus harus naik ke surga. Meskipun mereka mengikuti Tuhan di dalam pelayanannya, tetapi tidak semua rencana-rencana Tuhan itu dimengerti oleh murid-murid Tuhan. Sama seperti kita hidup di dalam dunia ini. Meskipun kita bersungguh-sungguh di dalam Tuhan, kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita beribadah dengan sungguh-sungguh, kita berdoa dengan sungguh-sungguh, tetapi ada hal yang terkadang kita tidak mengerti kenapa harus terjadi dalam kehidupan yang ini. Kenapa Tuhan aku harus sakit? Bukankah aku datang beribadah denganmu dengan sungguh-sungguh, tidak pernah terlewatkan sekalipun aku beribadah pada Engkau. Tuhan, kenapa Tuhan? Aku selalu berdoa padamu, aku selalu mohon padamu, aku selalu membantu pelayanan gereja, aku selalu membantu pelayanan yang Kau suruh aku lakukan. Tetapi kenapa masalah, sakit, penyakit itu selalu ada di dalam kehidupan? Saudara, Tuhan tidak pernah menjanjikan pada kita bahwasanya kita hidup sebagai anak-anak Tuhan itu akan terlepas daripada masalah. Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwasanya kita akan terlepas dari segala sakit penyakit selama kita ada di dunia ini. Tetapi Tuhan berkata apa? Bersyukurlah selalu, dalam suka, dalam duka, dalam keadaan apapun juga. Tuhan selalu berkata, mengucap syukurlah senantiasa. Kenapa? Karena di dalam ucapan syukur kita bisa melihat kuasa Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Ada yang sakit, dia hanya bergumul dengan sakitnya. Ada yang masalah ekonomi, dia hanya bergumul dengan masalah ekonominya. Dia tidak pernah melihat kepada Tuhan. Sehingga ketika pandangan kita hanya tertuju kepada masalah yang ada dalam kehidupannya kita tidak pernah melihat Tuhan lagi. Saudara, seingat saya pernah memberikan ilustrasi pada saudara tentang masalah seperti bola. Ketika masalah terjadi dalam kehidupannya kita, pertama, mungkin awal kita mengalami masalah dalam kehidupannya kita, masalah itu hanya kecil dan masih jauh, sehingga kita masih bisa tenang-tenang saja dalam kehidupannya kita. Kemudian tambah lagi masalah yang kecil itu
semakin besar. Kemudian tambah lagi, tambah dan bertambah terus. Semakin hari masalah itu bertambah terus dalam kehidupannya kita, sehingga yang kecil tadi menjadi besar. Amin. Yang jauh tadi menjadi dekat. Ketika kita melihat hanya kepada masalahnya kita, ketika mata kita hanya tertuju kepada masalah yang kita alami, maka kita akan melihat semakin hari masalah itu semakin hari semakin besar dan semakin dekat akan menghimpit kehidupannya kita. Amin. Setuju nggak? Saudara, saya ingin begini perumpamannya. Kalau saudara tahu bola, apa kita bilang balon udara, tahu balon udara yang terbang yang besar, atau sebagai udahnya bola yang di sepak-sepak itu bola, kalau jauh itu kita nggak kelihatan, ya dong. Kalau kita berumpama kita sebagai seekor semut, kita nggak lihat bola itu jauh sejauh itu. Tapi ketika dia semakin dekat, bola itu mulai terlihat. Tapi karena masih jauh, dia melihatnya masih kecil. Tapi semakin dekat, apa yang dilihat semut semakin besar. Semakin dekat lagi, semakin besar lagi. Ketika semakin besar dan ada di hadapan, dia mulai takut. Kalau bola ini sampai ada di depanku, kata si semut, dan tidak berhenti, maka aku akan mati terlindas oleh bola ini. Amin. Tetapi saudara, kalau semut itu pandangannya tidak kepada titik bola itu, tetapi ketika dia melihat saja kepada Tuhan, maka meskipun bola itu sudah ada di depan mata, dia tidak melihat itu sebagai sebuah halangan. Kenapa? Karena matanya tertuju kepada Tuhan. Amin. Karena matanya lihat ke atas, dan kita kata semut bodoh, tidak waspada pada bahaya sudah ada di depan matanya, tapi dia tetap melihat pada Tuhan. Bodoh atau enggak sebenarnya? Bodoh atau enggak? Saya kembalikan, kalau semut itulah dalam kita, kita ini bodoh atau enggak? Bahaya sudah di depan mata, masalah sudah di depan mata, tinggal meledak. Tapi kita selalu melihat kepada Tuhan. Sebentar lagi masalah ini akan membunuh kita, akan membuat kita mati. Tapi kita hanya melihat pada Tuhan. Kita bodoh atau enggak? Kalau pandangan kita selalu ke atas, masalah yang datang, kita mati. Terlindas kan? Kalau kita bilang itu bus, tapi jangan dicoba dengan bus di tengah jalan. Kalau itu bus itu sudah di depan matanya kita tetap melihat pada Tuhan. Mati nggak kita? Mati nggak? Mati nggak deh? Mati. Tapi kalau saudara bersungguh-sungguh dengan Tuhan, saudara tidak mati. Nah, karena bus itu akan dibelokkan oleh Tuhan, dan Tuhan akan membuat masalah itu kabur dari hadapan kita. Amin. Tapi tadi saya pesan, jangan coba di pinggir jalan sana, saudara. Oh iya, ada di gereja bilang begitu. Saudara berdiri di tengah jalan, lihat terus ke atas, bus di depan mata atau orang sudah jadi. Oh, pinggir. Saudara lihat di atas, Tuhan masih nolong aku dan ditabrak terus saudara mati dan kemudian naik ke surga. Saudara bilang, Tuhan engkau nggak benar menolong aku ditabrak bus mati. Padahal engkau bilang, lihat kepadaku, masalah hamba pun akan terselesaikan. Kenapa aku harus mati Tuhan? Dan Tuhan jawab apa? Engkau bodoh. Bukankah aku sudah pakai orang-orang suruh panggil, pinggir tadi engkau tidak mau dengar suaraku. Amin. Siapa yang bodoh? Tuhan kita bodoh. Iya, bukan diri kita yang bodoh. Kenapa? Karena kita tidak peka dengan suara Tuhan. Jadi saudara jangan dicoba. Oke? Kalau saudara mau coba, pastikan imanmu dan engkau peka dengan suara Tuhan. Jadi saudara, suara Tuhan itu bukan terkadang kita mendengar suara Tuhan itu bukan berarti Tuhan harus selalu Tuhan berbisik di dalam telinganya kita. Tidak. Tetapi Tuhan bisa memakai orang-orang untuk menyerukan suaranya kepada saudara, kepada kita semua. Amin. Dan ketika kita dengan bodohnya berdiri di tengah jalan melihat pada Tuhan dan mobil sudah
Oi pinggir, kan kau sudah mau ditabrak oleh truk, kalau nggak pinggir, nanti kau mati dan kau celaka. Itu mungkin bukan suara orang itu. Memang suara orang itu, tapi mungkin Tuhan menggerakkan mereka untuk menyerukannya kepada kita. Amin. Nah, contoh yang paling sederhana, saudara. Saya tidak mau menghakimi, saya tidak mau mengatakan apapun juga. Saudara pernah dengar, saya rasa kita semua di sini orang-orang yang tidak buka teknologi dan selalu membaca berita. Saudara tahu kejadian yang beberapa waktu lalu ada orang jatuh dari lift dan mati 3 hari nggak ketahuan sama sekali. Amin. Saya ingin saudara membayangkan. Saya tahu ada beberapa yang di sini yang sudah pernah ke Batam. Itu bandara. Liftnya itu dekat dengan kalau nggak salah dekat dengan tempat check-in. Itu bandara yang ramai. Di depan lift itu setiap lantai itu ada toko-toko dan di bawahnya itu ada pintu kedatangan. Jadi selalu ramai. Tetapi kenapa ada orang jatuh dari lift itu tidak ada satu orang pun yang tahu. Liftnya itu saudara, kalau saudara lihat dia tidak seperti yang di dalam mall yang ketutup dalam tembok kanan kiri, tidak. Tetapi itu kaca, kanan kirinya kaca, jadi kelihatan benar. Pertanyaannya sederhana, kenapa ada orang yang jatuh di tempat yang ramai tidak ketahuan sampai mati 3 hari baru ketahuan? Ini hanya saya ngambil contoh, saudara. Saya ngambil contoh. Sorry tadi makanya saya tidak akan membahas itu lebih jauh. Tapi saya hanya berpikir, kalau Tuhan tidak mau membuka mata orang-orang yang ada di situ, apapun yang terjadi, tidak akan ada satu orang pun yang tahu. Amin. Demikian ramainya, tidak ada yang tahu. Kenapa? Maaf seribu maaf. Ini hanya perumpamaan. Mungkin Tuhan menutup mata mereka sehingga tidak satu orang pun yang melihat hal itu terjadi. Jadi saudara, Tuhan bisa memakai siapapun untuk menyampaikan suaranya, isi hatinya. Jadi saudara, ketika Yesus naik ke surga, murid-muridnya merasa sedih. Mereka merasa seharusnya mereka tidak ditinggalkan, tetapi ternyata Yesus meninggalkan mereka. Dan saudara, dari ayat yang kita baca tadi, Kisah Para Rasul 1 ayat 6 tadi, khususnya di ayat yang ke-6, meskipun murid-murid Tuhan Yesus mengikuti Yesus di dalam pelayanannya Yesus selama ada di dunia ini, tetapi tidak ada satu pun di antara mereka yang mengerti sebenarnya rencana Tuhan, misinya Tuhan di dalam dunia ini untuk hal. Mereka hanya berpikir mungkin Yesus datang ke kota-kota memberitakan tentang kebenaran, memberitakan tentang kerajaan surga, membuat mujizat dan segala sesuatu selesai. Mungkin mereka berpikir Yesus itu adalah Mesias, penyelamat bagi orang-orang Ismail, hanya untuk orang Ismail saja, tidak dengan orang yang lain, tidak dengan suku bangsa yang lain. Sehingga di ayat 6 murid-murid Tuhan dia bertanya, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Ismail? Karena mereka berpikir Yesus itu hanya Mesias bagi Ismail, hanya bagi kaum tertentu, tidak bagi seluruh umat manusia. Tetapi di ayat yang ke-8 Yesus mengubah pandangan mereka. Di ayat yang ke-8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Tuhan berkata, meskipun Tuhan tidak membantah, tidak mengkoreksi apa yang mereka pikirkan dengan langsung, tetapi Tuhan memberikan jawaban. Bahwasanya mereka harus pergi keluar sana untuk memberitakan kebenaran Injil. Saudara perhatikan di ayat yang ke-8.
tetapi kamu akan menerima kuasa. Ketika Tuhan meninggalkan mereka, Tuhan akan memberikan kuasa kepada murid-muridnya. Kalau kuasa, kalau Roh Tuhan, Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Tuhan akan memberikan kuasa melalui Roh Kudus untuk menjadi lanjutan memberitakan tentang Yesus kepada orang-orang. Dan saudara, kuasa yang Tuhan janjikan itu bukan kuasa hanya untuk murid-muridnya. Kita jangan membaca ayat ini sama seperti murid-murid Yesus ketika melihat pelayanan Yesus, mereka berpikir Yesus itu hanya untuk bangsa Israel. Dan kita hanya berpikir bahwasanya kalau kita baca ayat ke-8, kuasa itu hanya diberikan kepada murid-murid. Karena yang berbicara pada Tuhan pada waktu itu hanya adalah murid yang bilang. Tetapi Tuhan ini katakan, kuasa yang diberikan kepada murid-muridnya Tuhan, itu juga kuasa yang sama yang diberikan kepada kita semua pada hari ini di tempat ini. Amin. Jadi saudara, semua kita, setiap orang yang percaya pada Tuhan dengan sungguh-sungguh, menerima Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita punya Roh Tuhan di dalam diri kita. Amin. Amin. Saudara percaya saudara punya Roh Tuhan di dalam dirimu? Saudara percaya saudara punya Roh Tuhan di dalam dirimu? Atau saudara percaya yang punya Roh itu hanya yang bisa berbahasa roh? Atau saudara percaya yang punya Roh itu hanya pendeta-pendeta, hanya gembala-gembala sidang, hanya penginjil-penginjil, dan jemaat hanya jemaat biasa, tidak punya kuasa apapun. Sehingga ketika mendoakan orang sakit, jemaat tidak punya kuasa untuk melakukan mujizat orang sakit disembuhkan. Atau ketika ada orang yang kesurupan, jemaat mendoakan orang yang kesurupan, dan orang yang kesurupan itu tidak dipulihkan. Bahkan roh yang menyerupi, roh yang ada di dalam orang itu pindah dengan dirinya kita. Saudara, pikiran, kalau saudara punya pikiran begitu, saudara salah besar. Karena Tuhan Yesus katakan, siapa pun kita, dan kecuali saudara katakan aku bukan murid Yesus, kayak itu terserah saudara. Ketika kita mengatakan aku murid Tuhan, aku akan Tuhan, aku sudah beri diriku dibaptis, aku percaya pada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku, maka pada saat itu, saudara, kita semua tidak ada satupun yang tidak pernah, yang tidak menerima Roh Tuhan di dalam dirinya kita. Amin. Setiap kita punya roh yang sama. Tuhan tidak pilih kasih mabuk, atau saya aja deh. Gara-gara saya lebih gemuk daripada saudara, saudara katakan Roh Tuhan pada Bapak lebih besar karena Bapak badannya besar. Enggak, saudara. Bisa saja saudara punya roh yang lebih besar daripada saya, meskipun saudara punya badan yang lebih kecil dari saya. Amin. Amin. Jadi saudara jangan sepelekan diri saudara, karena saudara punya kuasa yang sama dengan yang dimiliki murid-murid Tuhan Yesus pada saat Tuhan Yesus ada di dunia. Amin. Kalau murid-murid Tuhan sanggup menyembuhkan orang sakit, maka saudara juga sanggup mendoakan orang yang sakit dan orang sakit itu sembuh. Amin. Bahkan kalau saudara mendoakan Gunung Sinabung pindah ke Binjai, itu juga bisa. Amin. Amin kan? Tapi pertanyaannya, ketika engkau berdoa, Tuhan pindahkan Gunung Sinabung ke Binjai, kenapa gunung itu gak pindah-pindah? Apakah karena sudah menangkap di tanah kami itu gunung itu gak mau pindah di sana? Karena di sana lebih enak, lebih sejuk gitu. Gitu jawabannya. Jawabannya simpel dan benar. Firman Tuhan berkata, jikalau engkau punya iman sebesar biji sesawi. Amin. Pertanyaan, saudara pernah lihat biji sesawi nggak? Ibu ini kenal. Sangat kecil. Sangat kecil. Jikalau itu
kita punya iman begitu, maka kita berdoa belum hidup kita, maka belum hidup kita. Amin. Kalau saudara masih bingung masalah iman, saya ingin ngomong begini. Kepalanya kita ini besar ya? Ada kepala kita ini, semuanya melihat kaki kepala kita besar dan tidak tersembunyi lagi besar. Di dalam kepalanya kita itu ada otak, ya toh? Ada otak. Otak itulah yang membuat perpintaran kita. Disitulah ada IQ-nya kita, disitulah ada daya ingatnya kita dan segala sesuatu. Saudara, orang yang jenius sekali, hanya menggunakan tidak lebih dari 10% kemampuan otak. Amin. Bayangkan, orang yang jenius saja tidak 10%. Kalau saudara bisa menggunakan kemampuan otak saudara dengan 100%, apa yang terjadi? Saudara bayangkan sendiri apa yang akan terjadi. Amin. Demikian juga dengan iman. Dengan sebesar biji sesawi saja kita bisa mendoakan gunung itu pindah, itu kata firman Tuhan. Tapi belum tentu kita punya iman yang sebesar biji sesawi. Amin. Dan di situ dikatakan, tetapi kalau Roh Kudus turun ke atas kamu akan menjadi saksi. Saudara, ini perhatian. Boleh yang ke-8, Mas? Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan. Jadi saudara, pertanyaannya, kalau saudara baca ini, yang terpikir di dalam dirinya saudara itu berita Tuhan itu, supaya kita memberitakan firman itu, memberitakan tentang Yesus itu, memberitakan tentang kerajaan Allah itu, dimulai dari mana? Dimulai dari mana? Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Menjadi saksinya Tuhan, menceritakan tentang Yesus, menceritakan tentang mujizat-mujizat yang Yesus lakukan di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Pertanyaannya, dimulai dari mana? Memberitakan tentang Yesus, kesaksian tentang Yesus. Kalau kita baca ayat ini, dimulai dari mana? Dimulai dari Yerusalem. Amin. Amin. Dan oleh karena itu, karena firman Tuhan berkata dimulai dari Yerusalem, seharusnya kita berada di Yerusalem. Kenapa kita berada di sini? Kenapa kita berada di sini tidak di Yerusalem? Bukankah Tuhan firman Tuhan berkata, mulailah dari Yerusalem turunannya, Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Yerusalem, Yudea, Samaria, baru ke ujung bumi. Kita sekarang di mana? Kenapa kita tidak di Yerusalem? Saudara, ini juga hal yang tadi saya katakan, ketika di ayat 1, ketika murid-murid Tuhan berkata pada Yesus, maukah engkau memulihkan kerajaan Israel? Pengertiannya mereka, pengertian murid-murid pada saat itu, Yesus itu hanya untuk bangsa Israel. Ya kan? Yesus itu hanya bangsa Israel. Tetapi Yesus tidak menjawabnya dengan pasti. Tapi Yesus menjawab di ayat 8, engkau akan kuberikan roh, engkau akan menerima roh, sehingga engkau akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Pertanyaannya, apakah benar seperti ini yang Tuhan Yesus maksudkan? Pada saat ini konteksnya benar. Tetapi di sini ada pengertian yang lain. Murid-murid Yesus itu sebagian orang yang adalah orang Israel yang tinggal di Yerusalem. Mereka ada di Yerusalem, mereka membangun bangsanya sendiri. Kisah Yerusalem berbicara tentang orang
orang yang ada yang menjadi murid, yang menjadi tempat di mana Yesus melakukan pelayanan. Israel, kampung halamannya, kampung halaman murid-muridnya. Kalau sekarang kampung halamannya kita itu, tempatnya kita bertumbuh, tempat kita dibesarkan, itu di mana? Yerusalem, Medan, Binjai, Padang, atau keluarga kita? Yang mana? Yang mana Yerusalem? Yerusalem adalah kampung halaman daripada murid-murid Tuhan Yesus. Kampung halamannya Yesus. Pertanyaannya, kenapa Yesus katakan, engkau mulai menjadi saksiku di Yerusalem, di kampung halamanku? Kembali pertanyaannya, kalau Yerusalem itu kampung halamannya Tuhan Yesus dan yang lain-lainnya, sekarang Yerusalem itu bagi kita itu di mana? Medan, Binjai, Padang, atau keluarga ini? Keluarganya. Tuhan ingin yang pertama kita menjadi saksi bagi Tuhan di dalam keluarganya. Amin. Dimulai dari keluarganya kita, dan di seluruh Yudea, keluarga dan kemudian lingkungan di mana keluarga kita berada. Setelah lingkungan di mana keluarga berada, keluar dari lingkungan keluarga kita berada, di mana tempat tinggalnya kita. Di luar itu kemudian maju lagi ke lingkaran yang lebih besar lagi. Itu yang Tuhan Yesus lakukan, itu yang Tuhan ingin kita lakukan, dan ujungnya Tuhan berkata sampai ke ujung dunia. Jadi mari saudara menjadi berkat terlebih dahulu bagi keluarga, bagi lingkungan, kemudian lebih besar dari lingkungan menjadi kota, menjadi negara, dan sampai ke ujung dunia. Amin. Itu urutan yang benar. Itu urutan yang Tuhan ingin kita lakukan. Dan maaf, terkadang kita melihat banyak gereja-gereja melakukan pelayanan dimulai dari tempat yang besar dulu, baru masuk yang kecil. Lingkungan belum dimenangkan, sudah keluar ke tempat yang lain. Tetapi mungkin itu visi Tuhan yang berbeda yang diberikan kepada mereka. Tapi hari ini Tuhan katakan, ketika murid-muridnya berkata, maka Yesus menjawab, sebenarnya bukan hanya Israel saja yang harus dipulihkan, tapi seluruh dunia. Amin. Seluruh dunia. Dan itu tugas engkau sebagai murid-murid itu untuk menjadi saksi dari Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung dunia. Amin. Jadi saudara, pengkabaran Injil tidak dibatasi hanya di dalam satu daerah, tidak dibatasi hanya untuk satu suku, tetapi untuk semua daerah, untuk semua negara, untuk semua suku. Amin. Jadi mudah-mudahan jangan ada lagi pemikiran bagi kita yang berkata begini, aduh, Kristen itu kan agamanya orang bule. Kristen itu kan agama orang bule, biar orang bule sana aja deh. Bertumbuh di Indonesia gak usah. Ya, tidak. Karena Tuhan berkata itu untuk semua. Amin. Dan saudara, kemarin saya ada posting di Facebook, kalau saudara memperhatikan, saya ada pembicaraan antara lupa suku kita jauh, saya lupa. Kita Indian atau suku kita dalam suku yang jauh, yang belum mengenal tentang teknologi, yang belum pernah mendengar cerita tentang Yesus. Pertanyaannya begini, singkatnya ya, saya lupa, tapi singkatnya begini. Orang India itu, atau supaya saudara mengerti, orang Dayak, maaf yang saya pakai suku, itu bertanya pada seorang pendeta, bukankah? Oh, dia bertanya begini, kalau aku tidak pernah mendengar tentang Yesus, apakah kalau aku mati, aku masuk surga?
Iya. Kalau begitu, kenapa engkau memberitakan Yesus padaku? Aku nggak mau dengar supaya aku tetap masuk surga. Amin. Begitu singkatnya maksudnya. Tetapi saudara, ketika Tuhan berkata dengan amanat Aku-Nya, pergilah sampai ke ujung dunia, saya percaya saudara, sejauh apapun mereka, sejauh apapun suku-suku itu, mereka pasti akan mendengar tentang Yesus. Ya nanti itu akan menjadi perdebatan yang panjang, akan menjadi pertanyaan yang panjang. Kalau begitu, Pak, sebelum mereka mendengar tentang Yesus, ini kan pertanyaan yang sama. Mereka mana? Mereka di mana? Ya kan? Kan begitu kan? Banyak nggak suku-suku yang belum terjangkau? Masih banyak. Banyak nggak suku-suku yang masih belum mendengar tentang Yesus? Banyak. Kalau begitu, mereka mati, mereka di mana? Nanti saudara jawab sendiri. Amin. Nanti saudara jawab sendiri. Dan setelah Yesus naik ke surga dengan disaksikan murid-muridnya, tiba-tiba ketika murid-murid sedang melihat Yesus terangkat ke surga, tiba-tiba berdirilah dua orang berpakaian putih, bukan pocong. Tiba-tiba berdirilah orang yang berpakaian putih, dua orang, bukan pocong, saudara. Tetapi itu adalah pelambangan malaikat surga yang mengingatkan bahwa Yesus yang berangkat ke surga akan datang kembali ke dunia ini. Saudara kita baca di ayat yang 10 dan 11. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Ayat 11. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Amin. Kita murid-murid, cerita tentang murid melihat Yesus naik ke surga. Dia terangkat dari tempat dia berdiri atau tempat dia duduk, dia terangkat naik dan kemudian menghilang dari pandangan murid-murid karena awal menutupi pandangan mereka terhadap Yesus. Dan firman Tuhan berkata, dia yang naik akan kembali lagi dengan cara yang sama. Kalau dia naik, maka dia akan kembali lagi dengan cara sama. Dari atas dia akan turun ke bawah. Dan dia akan berdiri di atas awan kemuliaan dengan cara yang sama. Jadi saudara, Tuhan naik ke surga bukan meninggalkan kita begitu saja. Tetapi Tuhan berkata, aku akan kembali lagi. Kalau begitu kenapa? Kalau Tuhan mau kembali lagi, kenapa dia harus naik? Kenapa dia harus meninggalkan dunia ini? Mending dia tetap di dunia ini, nggak usah pulang pergi. Daripada susah payah kita menunggu dia kembali, mending dia tetap ada di dunia ini. Mengapa Tuhan harus naik? Kenapa Tuhan harus meninggalkan kita di dunia ini, menanti kedatangannya dia yang kedua? Yang harusnya kita mengerti satu, sama seperti kita, sama seperti aja, sama seperti kita semua. Kemanapun kita pergi, kemanapun kita merantau, suatu saat kita akan kembali ke rumahnya kita. Amin. Setuju kan? Kemanapun kita pergi, kemanapun kita merantau, suatu saat kita akan kembali ke rumahnya. Yesus berasal dari surga. Dia lahir ke dunia ini, dia melakukan tugasnya ke dunia ini, dan ketika tugasnya di dunia ini selesai, dia kembali ke rumahnya. Rumahnya di mana? Rumahnya di surga. Jadi saudara, kenapa kita harus bilang, Yesus ngapain kau kembali? Tetap di sini aja. Oh, dia kembali ke rumahnya, kenapa nggak boleh?
Ya kan? Yesus datang dari surga dan dia kembali ke surga. Karena memang surga itu adalah rumahnya. Tetapi Yesus tidak pergi begitu saja. Dia berjanji memberikan kita Roh sebagai pengganti daripada Yesus di dunia. Saudara, selain dia naik ke surga karena dia kembali ke rumahnya, ada hal yang Tuhan Yesus lakukan, yaitu dia mempersiapkan rumah bagi kita. Amin. Dia mempersiapkan rumah bagi anak-anaknya, bagi setiap orang yang percaya pada dia. Saudara, saya mau tanya sama saudara nanti ini. Pertanyaannya sederhana. Engkau mau membangun rumahmu sendiri di surga sana, atau engkau mau rumahmu dibangun sehingga ketika engkau datang, engkau tidak tinggal di dalam rumah itu? Mana yang saudara mau pilih? Mana yang pilih? Secara manusia kita mau pilih yang enaknya aja, ya kan? Mati, mati, masuk surga, sampai di surga rumahnya sudah siap, tinggal ditinggal. Itu yang kita mau. Kita nggak mau membangunnya susah-susah. Dan Tuhan Yesus pergi ke surga karena dia membangun rumah. Dan kita harus bersyukur akan hal itu. Amin. Kita bersyukur kita punya Tuhan yang mempersiapkan segala sesuatunya bagi kita. Oke, masuk ke dalam intinya. 3 hal hari ini yang kita harus pelajari kenapa Tuhan Yesus naik ke surga. Selain yang tadi kita sudah baca kembali dan dia mempersiapkan rumah bagi kita. Yang pertama, Tuhan mau mendewasakan gereja. Ayat yang kita baca Matius 28. Matius 28 ayat 16 sampai ayat 18. Itu amanat aku. Saya bacakan ke saudara. Matius 28 ayat 16 sampai ayat 18. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Tuhan berkata, Yesus berkata, "Kepadaku sudah diberikan kuasa atas bumi dan atas surga." Yang pertama, Tuhan mau dengan kenaikan Tuhan di surga, Tuhan mau mendewasakan gerejanya. Saudara, tolong diubah pemikiran kita, pengertian kita tentang gereja. Kalau dikatakan Tuhan mau mendewasakan gerejanya, saudara berpikir gedung gereja ini akan didewasakan oleh Tuhan. Gedung tidak bisa didewasakan oleh Tuhan. Yang bisa Tuhan lakukan di dalam gedung itu adalah memperbesar gedung, tapi mendewasakan gedung tidak akan bisa. Bukan yang menyepelekan Tuhan, karena gedung tidak punya roh. Gedung itu bangunan. Gereja yang dimaksud di sini. Nah, saudara, maka saya ingin kembalikan. Sebenarnya pengertian gereja itu apa? Gereja, pengertian gereja pada awalnya itu bukan gedung, bukan tempat ibadah. Gereja itu berbicara tentang diri kita masing-masing. Kita inilah gereja-gerejanya Tuhan. Amin. Saudara, Bapak Ibu semuanya, semua yang ada di sini, itulah gereja-gerejanya Tuhan. Kita inilah gereja-gerejanya Tuhan. Tetapi seiring waktu, pengertian gereja mulai mengalami perubahan, sampai pada ujungnya gereja itu adalah wujud gedung. Tetapi pengertian awalnya itu adalah diri kita sendiri, setiap anak-anak Tuhan. Jadi ketika saya berkata mendewasakan gerejanya, bukan gedungnya, tapi mendewasakan gerejanya adalah diri kita pribadi demi pribadi. Amin. Ciri-ciri gereja yang dewasa, ciri-ciri anak-anak Tuhan yang dewasa. Yang pertama, gereja kita menyembah kepada Tuhan yang benar. Amin. Menjadi anak-anak Tuhan yang dewasa itu adalah menyembah kepada Tuhan yang benar.
Kita harus menyembah Dia. Yang kedua, gereja yang tidak pernah, anak-anak Tuhan yang tidak pernah meragukan kuasa daripada Injil, kuasa daripada Tuhan. Saudara, berapa banyak anak-anak Tuhan yang sudah menyatakan diri, aku percaya pada Yesus Tuhan dan Juru Selamat, aku sudah memberikan diriku dibaptis, dan kita berkata, engkau anak Tuhan, engkau anak Tuhan, engkau sudah dipilih oleh Tuhan, engkau sudah terima Dia sebagai Yesus dan Tuhan Juru dan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi orang yang sama tidak pernah percaya pada kuasa yang benar. Itu bukan anak. Ini bukan anaknya. Setiap anak Tuhan seharusnya, bukan seharusnya, setiap anak Tuhan harus percaya kuasa yang dimiliki oleh Tuhan. Amin. Jadi maaf, saudara, Bapak, Ibu semuanya, maaf. Jika ada di antara kita, ketika masalah menghampiri hidupnya kita, ketika persoalan menghampiri hidupnya kita, ketika sakit penyakit menghampiri hidupnya kita tidak pernah percaya kuasa Tuhan sanggup menyelesaikan semuanya itu. Saya katakan, mari periksa dirinya kita. Apakah kita sudah menjadi anak Tuhan yang betul? Kalau kita masih melakukan Tuhan, berarti kita belum dewasa. Kalau kita masih melakukan kuasa Tuhan, kita belum dewasa. Dan Tuhan mau, saudara, kita semua yang ada di sini menjadi dewasa di dalam Tuhan. Amin. Jangan seperti anak-anak yang tidak pernah bertumbuh. Maaf. Kebetulan ini banyak wanita. Dan saya percaya suatu saat sebagian sudah punya anak, sebagian akan menikah dan punya anak. Dan saya percaya, maaf ya, jika bisa, kita tidak mau anak kita setelah lahir itu seperti kue yang tidak berkembang, alias pandai. Yang kecil yang tak kecil aja yang benar-benar jadi dewasa. Baik fisik, baik pikiran, baik tingkah laku. Masih, walaupun umurnya sudah 30-40 tahun, tetap seperti anak-anak. Saudara mau seperti itu? Saudara mau punya anak yang 40 tahun pun, yang umurnya sudah 40 tahun, masih saudara mandikan, masih saudara smoking dengan makan, masih saudara pakaian. Saya rasa kita sebagai orang tua pun tidak mau, apalagi Tuhan. Tuhan tidak mau melihat kita tidak bertumbuh, tapi Tuhan mau kita menjadi anak-anak Tuhan yang betul menjadi dewasa. Amin. Jangan pernah mencepelekan Tuhan. Yang kedua, kenaikan Tuhan Yesus itu karena Tuhan mau memberdayakan gereja. Tuhan mau memberdayakan umat-umatnya. Tuhan mau pakai setiap orang percaya di dalam rencananya Tuhan. Kalau Tuhan masih ada di dalam dunia ini, kalau Tuhan masih ada di dalam dunia ini, kalau Yesus masih ada di dalam dunia ini, maka apapun yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu akan terbatas. Amin. Oke. Ini pasti ada yang tidak setuju, tapi saya mau ngomong. Saudara percaya Tuhan itu Maha Kuasa? Saudara percaya Tuhan itu Maha Esa? Saudara percaya Tuhan itu ada di mana-mana? Hadir di mana-mana? Percaya? Percaya. Dan tadi saya katakan, kalau Yesus masih ada di dunia ini, maka Yesus terbatas. Langsung saudara akan berpikiran, Yesus itu Tuhan. Tuhan itu tidak terbatas. Tuhan itu punya kuasa yang luar biasa. Tuhan itu akan hadir di mana-mana. Pertanyaannya, kalau saya bilang pada saudara, pada saat itu kalau Yesus tidak naik ke surga, maka Yesus terbatas. Saudara percaya? Saudara percaya? Maka Yesus itu terbatas. Saudara pernah membaca di Alkitab, ketika Yesus masih ada di dalam dunia ini, Yesus itu ada selain ada pada waktu
waktu yang bersamaan dia ada di Israel dan dia ada di Mesir. Pernah dengar? Atau pada waktu yang bersamaan Yesus di Mesir, Yesus di Israel, Yesus di Yudea, Yesus di Yerusalem, Yesus di Samaria, dan Yesus ada di Indonesia. Pernah dengar? Pernah? Tetapi ketika Tuhan Yesus naik ke surga, ketika Yesus naik ke surga, ketika dia memberikan amanat agung, dia memberikan perintah kepada murid-muridnya, apakah kesaksian tentang Yesus itu menyebar ke seluruh dunia, sehingga kita sekarang ini mengetahui tentang siapa Yesus? Amin. Jadi saudara, ketika Yesus naik ke surga, poin yang kedua, Tuhan ingin supaya kita selain mendewasakan diri kita, Tuhan ingin memberdayakan hidupnya kita. Saudara, sebelum saudara bingung dan berpikiran yang macam-macam, ketika Yesus ada di dunia ini, meskipun kita melihat kuasa-kuasa dan mujizat yang Tuhan Yesus lakukan, tapi pada saat dia ada di dunia, pada saat dia ada di dunia, Yesus itu masih terbatas, karena dia masih hidup di dalam tubuh daging. Tapi ketika Yesus naik ke surga, Roh Tuhan itu redah, maka kuasa Yesus menjadi tidak terbatas. Amin. Sehingga kita semua sampai hari ini kita mendengar tentang Yesus, sampai pada saatnya seluruh dunia akan mendengar tentang Yesus. Jadi saudara, yang kedua itu adalah supaya kita terus serta di dalam pembangunan gerejanya. Matius 28 ayat 19. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, supaya ketika Tuhan Yesus naik dan Roh itu diturunkan, murid-muridnya bisa didewasakan, dan ketika murid-murid dewasa, maka mereka mengerti tugas dan tanggung jawab mereka sebagai seorang murid, yaitu melaksanakan amanat agung daripada Tuhan Yesus. Tadi saya katakan, bukan tugas seorang pendeta, bukan hanya tugas seorang penginjil, tetapi itu adalah tugas setiap anak-anak Tuhan yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Setiap kita, Tuhan katakan, engkau harus memberitakan, engkau harus menjadi saksiku di dalam keluargamu, di dalam lingkunganmu, di dalam kotamu, di dalam negaramu, dan di seluruh dunia. Jangan hanya saudara berkata, belum bisa dunia Tuhan, aku belum bisa bahasa yang dipakai oleh dunia. Saudara, kalau engkau sungguh-sungguh mau melakukan apa yang Tuhan inginkan, saudara jangan khawatirkan ini semua. Tiket pesawat, bahasa, semuanya Tuhan akan persiapkan untuk saudara. Amin. Saudara pernah mendengar kesaksian dari pendeta Stephen Tong atau orang-orang yang ada di sekitar dia ketika dia membuat KKR di Rusia? Stephen Tong tidak mengerti bahasa Rusia, tidak bisa berbahasa Rusia. Pada saat dia mau KKR, penerjemahnya tidak bisa hadir. Bagaimana ibadah KKR di tengah orang-orang yang bahasanya berbeda, ibadah itu bisa terlaksana? Tetapi oleh kuasa Tuhan, saya tidak tahu apa-apa, tapi saya yakin dia berdoa minta pada Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Meskipun dia tidak mengerti, dia tidak bisa berbahasa, tetapi orang-orang Rusia mendengar dia berbahasa Rusia. Amin. Amin. Padahal dia tidak ngerti apa-apa. Itu bukan karena dia mampu, itu bukan karena dia pintar, itu karena Roh Tuhan yang Tuhan katakan, aku akan memberikan engkau roh. Roh itulah yang membuat dia mampu. Amin. Dan saudara, Tuhan mau setiap kita terlibat di dalam layanan.
Tuhan mau siapa nama tadi? Evelyn. Tuhan mau Evelyn membawa jiwa. Tuhan mau Niko membawa jiwa. Tuhan mau Yosua membawa jiwa. Tuhan mau Lilis membawa jiwa. Tuhan mau ibu membawa jiwa. Tuhan mau setiap kita membawa jiwa. Menjadi saksi ya Tuhan. Bila kita katakan Tuhan, aku tidak tahu bagaimana menjadi saksi bagimu. Aku tidak sekolah teologinya. Aku tidak mengerti Alkitab. Aku tidak mengerti apa-apa. Aku hanya seorang jemaat yang datang beribadah, mendengar khotbah, memuji Engkau, memuliakan nama Tuhan. Habis itu pulang dan lupa segala sesuatunya Tuhan. Bagaimana aku bisa membawa jiwa Tuhan? Benar tak? Benar? Benar. Bagaimana hidupmu, hidup kita semua itu adalah kesaksian yang nyata di dalam. Amin. Amin. Apakah kita tidak bisa berkata, saya rasa kemarin kita sudah dilatih. Apakah kita tidak bisa berkata bagaimana hidup kita sebelum mengenal Tuhan? Kemudian setelah bagaimana kita berjumpa dengan Tuhan, dan kemudian bagaimana hidup kita setelah berjumpa dengan Tuhan? Ya, bukankah dengan 3 hal itu saja kita sudah bisa menjadi saksi bagi orang-orang? Saudara tidak perlu bisa Alkitab, tidak perlu. Saudara tidak perlu menghafal Alkitab. Itu bagi saya yang maaf. Alkitab bagi saya bukan untuk dihafal. Tetapi Alkitab itu untuk diimplementasikan di dalam hidupnya. Amin. Kalau saudara menghafal Alkitab, yang terjadi Kisah Para Rasul 6 yang ayat yang ke-8 tadi, Mas, yang ke-8, Mas. Yang terjadi kita akan menganggap Yerusalem itu yang Yerusalem, Yudea itu yang Yudea, Samaria itu ya Samaria. You know? Tapi kenapa Yerusalem itu bisa berubah menjadi keluarga? Kenapa Yudea itu bisa menjadi lingkungan kota? Kenapa apa itu bisa menjadi Samaria itu bisa menjadi sesuatu yang lebih besar? Karena firman itu hidup. Amin. Karena firman itu hidup. Tapi saya juga tidak mengajar kepada saudara tidak membaca Alkitab, baca supaya kita bisa dimengerti akan suara Tuhan. Amin. Jadi Tuhan mau dengan kenaikannya kita menjadi turut serta di dalam kerjanya Tuhan. Amin. Contoh yang sederhana, Bu Diana ini seorang guru. Ya kan? Bu Diana ini seorang guru. Dan suatu saat mungkin Bu Diana mengajari murid-muridnya tentang perangkat yang melipat kertas dan segala sesuatu. Amin. Diberikan contoh lipatannya harus begini dan begini sehingga jadilah burungnya dari kertas atau apapun. Ya kan? Pertanyaannya, jikalau Bu Diana tetap ada di dalam kelas, tetap melihat murid-muridnya, tetap memantau murid-muridnya, tetap berkeliling, pertanyaannya, apakah murid-muridnya akan bisa mandiri membuat hasil karya burung kertas itu menjadi yang lebih baik lagi? Kemungkinan iya dan ada kemungkinannya tidak. Kenapa? Karena mereka akan selalu bertanya, benar nggak begini? Atau mereka lupa bagaimana lipatannya. Tetapi jikalau dilepas, kemungkinan mereka akan berhasil. Kenapa? Mereka berekspresi, bereksperimen dengan segala kemampuan yang mereka miliki. Amin. Dan Tuhan maunya seperti itu. Kita ini diberdayakan untuk menjadi saksi-saksi bagi Tuhan.
Amin. Mungkin hari ini Bapak Ibu berpikir, Allah paling Tuhan mau saya hanya di tangga. Mungkin Tuhan hanya mau saya ada di Binjai. Nggak mungkin Tuhan mau kirim aku ke Kamboja. Kalau Tuhan mau kirim aku ke Kamboja karena aku disuruh bekerja di sana, bukan melayani Tuhan. Ya tak? Tapi saudara, tidak mungkin bagi Tuhan. Bisa saja Tuhan kirim saudara kemana? Ke tempat-tempat yang saudara tidak pernah pikirkan. Hal yang mudah, adik-adik ini. Saya rasa mereka datang juga hanya karena ada di daerah ini karena bekerja ya, jadi yang benar. Tapi siapa sangka mereka atas rencana Tuhan mereka bisa beribadah di sini. Iya kan? Jadi saudara, Tuhan ingin kita diperdayakan untuk menjadi kepanjangan Tuhan, memberitakan tentang Tuhan, menjadi saksi dengan Tuhan. Yang terakhir saudara, Matius 28 ayat yang ke-20. Matius 28 ayat yang ke-20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Yang terakhir, ketika Yesus naik ke surga, selain dia kembali ke rumahnya, selain dia mempersiapkan tempat bagi kita, Tuhan Yesus berjanji, aku akan datang kembali untuk saudara, untuk kalian. Ya. Dan ajarlah mereka, pergi sampai ujung dunia, ajar mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ajari mereka tentang apa yang sudah Tuhan ajarkan kepada kita. Ajari mereka tentang apa yang sudah pernah saudara dengar. Ajari mereka tentang bagaimana Tuhan bekerja di dalam hidupnya kita. Bersaksilah tentang itu. Dan pada saatnya ketika semua ini sudah dilakukan dan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Saudara, Tuhan akan menyertai kita sampai pada akhir zaman. Kalau saudara sebut kita berkata mudah-mudahan, maka di sini dikatakan aku menyertai kamu sampai pada akhir zaman. Bukan mudah-mudahan, tapi suatu kepastian. Amin. Saudara mau Tuhan menyertai hidup saudara sampai akhir zaman? Saudara mau? Mau? Amin. Tunggu, saya tadi mikirnya ini, saya lupa. Ketika bayi Allah ini, tabut perjanjian itu akan dibawa kembali. Tabut itu untuk sementara diletakkan di rumah siapa? Ini rumahnya siapa? Sorry saya lupa. Tabut perjanjian di mana tabut Allah itu diletakkan di sebuah rumah. Sorry saya lupa. Dan saudara, ketika tabut itu ada di dalam rumah tersebut, rumah itu diberkati dengan luar biasa. Amin. Apalagi bukan tabut itu saja yang ada menyertai kita sampai akhir zaman, tapi Tuhan yang menyertai kita sampai akhir zaman. Kalau Tuhan menyertai kita sampai akhir zaman, maka semua berkat yang daripada surga akan kita terima. Amin. Yang bekerja akan jadi atasan, bukan jadi pekerja orang. Karena berkat Tuhan ada bersama dengan kita. Tuhan tidak pernah menjadikan anaknya ekor, tetapi Tuhan menjadi setiap anak Tuhan akan menjadi kepala. Jadi saudara, Tuhan naik ke surga bukan meninggalkan kita begitu saja,
Tetapi Tuhan memberikan sesuatu bagi kita untuk kita lakukan. Dan 3 hal ini ketika kita lakukan, kita akan melihat kuasa Tuhan itu luar biasa. Amin. Dan bukan saja kuasa Tuhan itu luar biasa dalam hidup saudara dan saya, tapi kita akan melihat pertumbuhan di gereja ini juga akan luar biasa. Amin. Tempat lantai 2 di kanan kiri penuh sampai ke bawah penuh. Ya toh, bertumbuh. Karena kita semua terlibat di dalam pekerjaannya. Bertumbuh membawa jiwa. Amin. Tumbuhnya Tuhan itu bertumbuh dengan luar biasa. Bertumbuh berbuah yang baik. Jadi saudara, Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Ingat itu saudara. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Peristiwa kenaikan Tuhan Yesus memiliki makna khusus yang berkaitan dengan kedatangan. Jadi saudara, peristiwa kenaikan Tuhan Yesus itu berkaitan dengan kedatangannya yang kedua. Kalau saudara bertanya, ini sering orang bertanya, kapan Tuhan Yesus datang kedua kali? Mungkin saudara pernah bertanya, kapan Tuhan Yesus datang kedua kali? Kapan? Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dan ajarilah mereka melakukan segala sesuatu yang telah aku perintahkan kepadamu. Ajarilah mereka. Mereka itu siapa? Kembali ke ayat yang ke-19 tadi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Yang ke-20, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Dari 2 ayat itu, kapan kedatangan Yesus yang kedua kali? Kapan? Ketika seluruh dunia sudah mendengar tentang Yesus. Amin. Makanya saudara, sekarang ini tadi saya katakan apa? Kenaikan Yesus memiliki kaitan yang erat dengan kedatangan. Satu, supaya kita memberdayakan dirinya kita, menjadi saksi bagi Tuhan sampai ke ujung dunia, dan sampai semua orang, segala suku bangsa mendengar tentang Yesus. Jadi jangan heran saudara, kalau sekarang ini di balik positif dan negatifnya, media sosial dipenuhi dengan hal-hal tentang Yesus. Media sosial berkembang dengan luar biasa. Pertanyaannya sederhana, karena itu juga termasuk salah satu rencana Tuhan. Bayangkan saudara, bayangkan, mungkin di pelosok sana itu sudah ada radio yang memberitakan tentang Yesus. Padahal orangnya belum ada, tapi radionya sudah ada, beritanya sudah disebar. Ya kan? Jadi saudara, semuanya itu berkaitan dengan kedatangannya. Peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga memiliki arti penting dalam iman dan percaya, yaitu bukti bahwasanya Yesus yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup dan berkuasa. Saudara pilih mana? Mau menyembah Tuhan yang mati atau menyembah Tuhan yang hidup? Dari sejarah, dari catatan sejarah, dari Alkitab yang kita punyai, dari firman yang kita dengar, tidak pernah dikatakan Yesus itu ketika dia disalibkan dan mati tidak pernah hidup kembali. Tetapi sejarah mencatat Yesus yang disalibkan mati bangkit kembali pada hari yang ketiga dan naik ke surga dalam keadaan yang hidup. Tuhan yang saudara sembah, Tuhan yang saya sembah, Yesus yang kita tinggikan, itu adalah Tuhan yang hidup, bukan
bukan Tuhan yang mati. Kalau Tuhan itu mati, saudara tidak perlu menyembah pada Yesus. Kenapa? Apa bedanya? Saudara menyembah Yesus yang mati dengan menyembah ayam yang mati. Enggak ada bedanya. Ya dong? Kalau Yesus itu mati, apa bedanya saudara menyembah Tuhan yang mati dengan menyembah ayam yang mati? Enggak ada beda. Tetapi karena Yesus itu hidup dan dia naik ke surga, dia adalah Tuhan yang hidup, maka kita layak untuk menyembahnya. Amin. Saudara, Tuhan yang kita sembah, Yesus itu mengasihi kita, mengasihi saudara. Maaf, saya katakan, Yesus yang hidup itu mengasihi saudara, mengasihi kita semua yang ada di sini, lebih daripada orang yang saudara anggap mengasihi saudara, sangat sayang kepada saudara, lebih daripada itu. Amin. Siapa yang paling sayang sama saudara? Saya mau tanya. Orang tuamu, pacarmu, suamimu, anak-anakmu. Sebesar apapun rasa sayang mereka pada saudara, tidak pernah bisa mengalahkan rasa sayang Tuhan kepada saudara. Amin. Saudara jatuh, kaki saudara terbentuk berdarah, saudara menangis. Saudara, sebelum engkau menangis, ketika engkau jatuh, kakimu terbentuk dan sakit, sebelum engkau menangis, Tuhan menangis terlebih dahulu untuk saudara. Amin. Karena dia mau saudara hidup dalam sukacita. Jadi saudara, itu kenaikan Tuhan Yesus. Tuhan tidak tinggalkan kita, tapi Tuhan menyiapkan segala sesuatu yang baik. Tuhan kembali ke surga karena memang dia berasal dari surga. Yohanes 8 ayat 23 penutup. Yohanes 8 23. Saudara dapat Yohanes 8:23. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Amin. Tuhan memang bukan dari dunia ini, tapi dia dari surga, dan dia kembali ke surga karena memang dari disitulah dia asal. Ya, dan dia mempersiapkan rumah bagi kita. Tuhan berasal dari surga kembali ke surga. Kalau saudara atau kita tidak bisa menangkap pengertian yang begitu, saya balikan. Manusia berasal dari mana? Manusia berasal dari mana? Ketika penciptaan, manusia berasal dari mana? Tanah. Ya kan? Nah, manusia berasal dari tanah, benar ya? Bagaimana Tuhan menciptakan manusia? Dari tanah. Dari tanah kembali ke, dari surga kembali ke surga. Amin. Jadi begitu saudara kembali ke tanah atau kembali ke surga? Saudara kembali ke mana? Dari manusia diciptakan Tuhan dari tanah. Tanah kembali ke, bukankah ketika ibadah penghiburan, ketika penguburan, dari tanah kembali ke tanah, kita lempar ke tanah. Benar kan? Jadi kita anak-anak Tuhan, kita anggap dulu anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh, kembali ke mana? Ke tanah atau ke surga? Ke surga. Nah, karena tadi katanya dari tanah kembali ke tanah, betul ya? Ya, jadi saudara, secara manusia, tubuh manusiawi kita dari tanah kembali ke tanah. Tapi rohnya kita yang sudah diperbarui oleh Tuhan Yesus itu kembali ke surga. Orang yang tidak percaya pada Yesus, rohnya
percaya dari tanah kembali ke tanah, tapi rohnya tidak kembali ke surga. Kembali ke mana? Ya, itulah dia muncul pocong, ya kan? Dan segala sesuatunya tidak, bukan pocong dan segala sesuatu, tapi ke dalam kerajaan. Oke, kita